Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam mata kuliah Pendidikan Agama. Pada kali ini kita akan membahas mengenai tauhidullah atau bertauhid kepada Allah, yang meliputi makna tauhidullah, keutamaan tauhid, rukun syahadat tauhid, macam-macam tauhid, syarat syahadat tauhid, dan pembatal syahadat. Makna tauhidullah mengesankan Allah dalam hal rububiyah, nama dan sifat atau asma wa sifat, serta dalam hal uluhiyah atau ibadah. Keutamaan tauhid. Para rasul diutus untuk menyampaikan tauhid. Wahai kaumku, sembahlah Allah sekali-kali, tak ada ilah bagimu selainnya. Kemudian dalam surat Hud ayat 26, agar kamu tidak menyembah selain Allah, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Nuh ayat 3. Tauhid adalah inti dakwah para rasul. Dan sesungguhnya telah kami utus seorang rasul pada setiap umat, agar mereka menyeru, beribadahlah kalian semua kepada Allah dan jauhilah tagut. Surat An-Nahl ayat 36. Dan tidaklah kami utus seorang rasul sebelum kamu, Muhammad, kecuali telah kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tiada ilah kecuali aku, maka sembahlah aku. Surat Al-Anbiya ayat 25. Tauhid merupakan hak Allah atas hambanya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan yang lain. Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerangi kaumnya hingga mereka bersyahadat. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Hadis riwayat Muslim. Lebih berat timbangannya daripada langit dan bumi. Hadis, seandainya langit dan bumi diletakkan pada suatu daun timbangannya dan kalimat la ilaha illallah di daun timbangan yang lain, niscaya masih berat bobot kalimat la ilaha illallah. Menjadikan haram harta dan darah seseorang. Hadis, barang siapa yang berkata la ilaha illallah dan mengingkari segala yang disembah selainnya, maka haramlah harta dan darahnya. Kemudian yang ketujuh, menjadikan seseorang masuk surga dan haram masuk neraka. Hadis, barang siapa yang berkata la ilaha illallah akan masuk surga disebabkan oleh apa yang telah dikerjakannya. Kemudian hadis, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah akan masuk surga. Dan masih, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka pada orang yang berkata la ilaha illallah ikhlas karena Allah. Kemudian yang ke-8, mendapat syafaat Rasulullah SAW. Orang yang paling bahagia mendapat syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang berkata la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Rukun syahadat tauhid. Yang pertama adalah meniadakan atau menafikan la ilaha. Mengandung konsekuensi al-bara', melepaskan diri. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan istimbat illallah, kecuali Allah, mengandung konsekuensi al-wala, yaitu loyalitas yang hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembagian tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat, ada tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah secara bahasa dinisbatkan kepada nama Allah, Ar-Rabb, yang memiliki beberapa arti, yaitu pendidik, penolong, pemilik, yang memperbaiki, tuan, pemimpin, pelindung, penolong. Secara istilah, mengimani bahwa Allah adalah pencipta, pemilik yang mengatur semua perkara di alam ini,
menghidupkan dan mematikan, serta persoalan-persoalan takdir dan sunnah kauniyah yang lain. Kandungan tauhid rububiyah yang pertama adalah mengimani perbuatan-perbuatan Allah secara umum, menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mengimani qada dan qadar Allah. Yang ketiga, mengimani keesaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid asma wa sifat, mengakui secara teguh segala nama dan sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mazhab salaf dalam asma dan sifat menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang zat Allah tanpa penolakan, penyimpangan, penyerupaan, dan pendeskripsian dengan batasan firman Allah yang artinya tidak ada yang menyerupai dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Penggalan pertama menolak golongan mumatsil dan mukayyif, sedangkan penggalan kedua menolak golongan mu'attil dan muharrif. Pembagian sifat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifat subutiyah atau tetap atau positif, yaitu sifat yang mengandung makna kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ini ada dua macam. Yang pertama yaitu sifat zatiyah yang terkait dengan fisik Allah, bukan terkait dengan kehendaknya. Dan sifat ini selalu melekat padanya seperti mendengar, melihat, berkehendak, dan lain-lain. Kemudian sifat fi'liyah atau perbuatan, yaitu yang terkait dengan kehendaknya, dikerjakan atau ditinggalkan terserah kemauan dan kehendaknya, seperti istiwa atau bersemayam, tertawa, takjub, turun ke langit dunia, datang pada hari kiamat. Kemudian pembagian sifat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kedua yaitu sifat salbiyah atau negatif, yaitu sifat yang mengandung makna yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah dalam rangka menetapkan kebalikannya, seperti menafikan rasa kantuk dan tidur yang dimaksudkan untuk menetapkan kebalikannya yaitu al-hayyu dan al-qayyum. Kemudian yang terakhir yaitu tauhid uluhiyah. Secara bahasa diambil dari kata ilah, bermakna al-ma'bud, yang diibadahi, dan al-muqta, yang ditaati. Secara istilah mengesankan Allah dalam hal ibadah dan ketaatan, yaitu mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan manusia seperti sholat, puasa, nazar, dan takut. Sehingga tauhid uluhiyah ini tidak terwujud kecuali dengan dua asas. Yang pertama, mengarahkan semua jenis ibadah hanya kepadanya dengan ikhlas. Kemudian ibadah tersebut harus sesuai dengan perintahnya, ittiba'ur rasul, mencontoh dari Rasul. Kemudian perbedaan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah. Yang pertama, perbedaan dalam hal asal kata. Rububiyah dari kata ar-rab, sedangkan uluhiyah berasal dari kata al-illah. Kemudian yang kedua, keterkaitan rububiyah dengan persoalan-persoalan kauniyah seperti menciptakan, menghidupkan, dan lain-lain. Sedangkan keterkaitan uluhiyah dalam hal perintah dan larangan. Tauhid rububiyah diyakini oleh kaum musyrikin, sedangkan tauhid uluhiyah mereka tolak. Kandungan tauhid rububiyah adalah ilmi, keilmuan atau wacana. Sedangkan kandungan tauhid uluhiyah adalah amali atau amalan. Kemudian yang kelima, tauhid rububiyah mengandung konsekuensi tauhid uluhiyah, dan tauhid uluhiyah mencakup tauhid rububiyah. Dan yang keenam,
orang yang bertauhid rububiyah tidak menjadi mukmin. Yang menjadikannya mukmin adalah tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan Allah, sedangkan tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan manusia. Syarat diterimanya syahadat yang pertama yaitu mengetahui makna dan maksudnya dengan kedua dimensinya, baik dari segi peniadaan la ilaha, tiada Tuhan, maupun dari segi penetapan illallah, kecuali Allah. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meyakini kandungannya dengan keyakinan yang kuat. Yang ketiga, menerima apa yang dimaksud oleh kalimat ini dengan hati dan lisan. Kemudian yang empat, tunduk kepada kandungannya. Yang kelima, jujur, yaitu ia menyibukkan dengan lisan yang dibenarkan oleh hatinya. Yang keenam, ikhlas yang tidak dicampuri oleh perasaan ria. Yang ketujuh, mencintai kalimat dengan segala kandungannya. 10 pembatal syahadat. Yang pertama, mengadakan persekutuan atau syirik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Termasuk dalam hal ini permohonan pertolongan dan permohonan doa kepada orang mati, serta bernazar dan menyembelih kurban untuk mereka. Kemudian yang kedua, siapa yang menjadikan sesuatu atau seseorang sebagai perantara kepada Allah, memohon kepada mereka syafaat, serta sifat tawakal kepada mereka, maka berdasarkan ijma ia telah kafir. Kemudian yang ketiga, siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau meragukan kekafiran mereka, bahkan membenarkan mazhab mereka, maka dia telah kafir. Yang keempat, berkeyakinan bahwa petunjuk selain yang datang dari Nabi Muhammad SAW lebih sempurna dan lebih baik. Menganggap suatu hukum atau undang-undang lain lebih baik dibandingkan syariat Rasulullah SAW, syariat dari Allah Subhanahu wa taala, serta lebih mengutamakan hukum taugut buatan manusia dibanding ketetapan Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW meskipun diamalkan. Kemudian yang keenam, siapa yang mengolok-olok sebagian dari din yang dibawa Rasulullah SAW, misalnya tentang pahala atau balasan yang akan diterima, maka dia telah kafir. Kemudian yang ketujuh, melakukan sihir di antara asarf, mengubah perasaan seorang laki-laki menjadi benci kepada istrinya. Kemudian yang kedelapan, mengutamakan orang kafir serta memberikan pertolongan dan bantuan kepada orang musyrik lebih daripada pertolongan atau bantuan yang diberikan kepada kaum muslimin. Kemudian yang kesembilan, beranggapan bahwa manusia bisa leluasa keluar dari syariat Muhammad. Dan yang kesepuluh, berpaling dari dinullah, baik karena dia tidak mau mempelajarinya atau karena tidak mau mengamalkannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala surat As-Sajdah ayat 22. Demikian materi yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.